Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fadil Protaidina dengan Bu siapa? Ibu Anita. Jadi di sini Ibu sebagai apa? Saya di sini sebagai guru tentunya, tepatnya yaitu guru mata pelajaran pendidikan Islam dan dengan tugas tambahan sebagai koordinator kesiswaan. Selanjutnya saya di sini dari Universitas Islam Negeri Malang. Saya di sini mendapatkan tugas untuk tugas mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi dan saya di sini akan mau wawancarai Ibu. Yang pertama saya izin bertanya, bagaimana Ibu mengatasi tantangan menjadi guru muda dalam lingkungan pendidikan saat ini? Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik karena di sini saya sendiri tidak merasa muda lagi. Banyak yang lebih muda di sini, namun muda tua kalau menurut saya ada tantangan tersendiri. Semuanya kalau di era digital globalisasi ini, semua pasti baik tua maupun muda kita harus segera sigap untuk menghadapi dunia globalisasi. Tentunya kalau pasti tidak mudah ya, pasti tidak mudah dan sangat sulit. Tapi asalkan kita punya niat, pasti semuanya akan mudah. Jadi dalam dunia pendidikan apalagi yang sudah semakin maju ini, tentu kita harus cerdas beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Apalagi lingkungan sekolah yang anak-anaknya sekarang itu sudah semakin canggih, bahkan mungkin lebih canggih dari dulu dan orang tuanya. Jadi kita tidak boleh kalah juga dengan anak-anak. Kemudian tentunya harus kreatif, inovatif dan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Setelah itu juga mampu menggali setiap kemampuan atau skill dari siswa kita. Nah, penting dan utama juga, terutama tantangannya adalah karena pengaruh dari luar pasti banyak, apalagi gadget sekarang sudah menjadi konsumsi yang sudah biasa, yang bisa diakses dimanapun. Apa yang diperoleh anak-anak, tentunya guru di sini adalah selaku guru harus membimbing dan membentuk karakter siswa itu. Baik, selanjutnya yaitu apa yang membuat Ibu bisa merasa bangga menjadi seorang guru dalam membentuk masa depan pendidikan? Sangat bangga karena tentunya guru itu berperan penting. Selain guru tentunya ada orang tua juga yang madrasah perkembangannya anak-anak ini. Jadi menjadi guru itu harus memiliki tekad yang kuat, kemudian karena pekerjaan ini juga tidak dinilai dari gaji saja. Jadi kualitas pembelajaran yang diberikan harus juga lebih baik. Kenapa bangga? Karena kita di sekolah ini mentransfer ilmu ke anak-anak yang nantinya akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian membuat kita selalu ingin belajar. Kurang lebihnya seperti itu sih. Karena harus terus mengasah keahlian dan keilmuan kita sebagai seorang guru. Untuk pertanyaan saya yang pertama tadi kan sebagai tantangan sebagai guru ya. Nah, di sini perlu kita ketahui ya bahwa Ibu Anita ini juga mempunyai seorang anak yang juga sekolah di SD Laboratorium UM ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa menjadi seorang orang tua itu kan madrasatul ula. Nah, bagaimana Ibu dapat mendidik anak Ibu agar bisa seperti yang diharapkan? Tentunya kolaborasi antara kedua orang tua itu sangat dibutuhkan. Jadi apa yang dapat anak-anak di sekolah, kemudian kita selalu berkomunikasi juga di rumah, pengawasan di rumah itu juga penting. Jadi tetap apa yang dapat di sekolah juga bisa diterapkan di rumah, dan apa yang sudah dilaksanakan di rumah pun bisa diaplikasikan anak-anak di sekolah, seperti itu. Jadi memang pembentukan itu
pembentukan karakter terutama tidak hanya di sekolah. Jadi di rumah pun sebagai orang tua pun saya juga harus mempunyai peran penting, apalagi itu juga kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anak biar menjadi seorang yang memiliki akhlak dan pendidikan yang baik. Kemudian bagaimana Ibu mengintegrasikan inovasi dan teknologi dalam metode pengajaran sebagai seorang perkembangan teknologi informasi komunikasi ini dimanfaatkan sebagai, kalau kita sebagai guru tentunya sangat berperan penting kita memanfaatkan teknologi ini sebagai media pembelajaran kita. Nah, kemudian sangat membantu sekali. Jadi sebagai para pendidik kita juga harus mampu melakukan berbagai inovasi. Karena kita juga semakin banyak sekarang contoh-contoh media yang didapat kita dari dari platform pendidikan ya terutama. Nah itu bisa kita jadikan referensi untuk memberikan inovasi dan kreativitas mungkin dalam proses pembelajaran yang agar selalu relevan gitu. Jadi dalam PAC itu kan juga sudah disebutkan bahwa kreativitas itu juga termasuk di dalamnya. Jadi dalam bentuk kita bisa menggunakan informasi komunikasi dan teknologi ini bisa dijadikan di pembelajaran, kemudian bahan untuk formatif dan sumatif anak-anak. Jadi sangat membantu sekali. Video tutorial bahkan saat ini di sekolah juga sudah ada mata pelajaran ICT dan coding. Jadi betul-betul memang kita harus menyesuaikan pendidikan kita dengan zaman sekarang ya, perkembangan dunia pendidikan saat ini. Berarti dalam proses pembelajaran itu nanti ada video yang ditayangkan itu termasuk dalam teknologi. Iya betul. Kemudian apa pandangan Ibu terhadap peran guru dalam membimbing siswa menuju masa depan yang sukses? Menurut saya sangat penting ya, karena utamanya dalam kehidupan utamanya seorang siswa. Jadi apabila kita ketika ilmu pengetahuan ini masih terbatas dulunya, mungkin masih terbatas, kemudian hasil-hasil teknologi juga belum berkembang, itu guru yang menjadi sumber belajar bagi siswanya, bagi anak. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dicontohkan oleh guru pasti akan dilakukan oleh siswa. Nah sekarang tantangannya siswa itu bisa mengakses belajar dari mana saja, dari buku bisa, jadi referensi itu sangat banyak. Tugas kita sebagai guru itu adalah mengarahkan. Jadi apa yang didapat anak-anak baik dari itu referensi dari buku ataupun bahkan dari media sosial. Nah kita peran guru sangat penting untuk mengarahkan anak-anak mana mencari hal yang baik dan mana yang tidak baik. Terutama ini juga peran penting juga untuk orang tua. Selanjutnya yaitu bagaimana Ibu membangun hubungan yang positif dengan siswa agar Ibu bisa sambil tetap mempertahankan otoritas sebagai seorang guru. Hubungan dengan siswa ini sangat penting sekali, harus dijalin dengan baik. Sebab kalau kita terlalu kaku, siswa itu juga akan takut. Kalau kita terlalu longgar pun, siswa itu juga akan berani atau melewati batas. Apalagi Kak Ina juga sudah berpengalaman ya dalam mengajar anak-anak di SD yang ini. Nah, jadi memang tingkat kesabaran itu harus kita pupuk sebagai seorang guru. Jadi bagaimana waktunya kita tegas, bagaimana waktunya kita bisa bersahabat dengan mereka, jadi harus menyesuaikan. Guru harus bisa menyesuaikan itu. Kemudian menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh siswa, baik itu yang mampu maupun yang kurang mampu. Jadi semua harus kita hargai karena mereka sudah berusaha untuk menyelesaikan mungkin suatu masalah yang dihadapi. Kemudian membangun komunikasi dengan orang tua itu juga sangat penting. Jadi selain dengan siswa, dengan orang tua pun kalau komunikasi kita baik, lancar, orang tua pun sharing juga akan nyaman. Itu mungkin ya. Jadi melakukan pendekatan ke masing-masing siswa dan orang tua pun itu sepertinya yang sering saya lakukan sebagai seorang guru ya. Kemudian selanjutnya yaitu apa
kiat ibu untuk menjaga semangat dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran? Iya, ini PR juga karena tidak jarang kita menemukan kalau di kelas itu kadang-kadang sudah jenuh, sudah ada yang kalau sudah jenuh mereka juga tingkahnya ya protesnya itu kadang melalui mencari perhatian yang mungkin menjadi teman atau mencari perhatian guru dengan hal-hal yang bisa mengganggu teman yang lain. Jadi mungkin kita sebagai guru bisa kita kembali ke kreativitas ya. Jadi media itu sangat diperlukan biar anak-anak tidak bosan mendengarkan ceramah kita, mungkin dengan games yang menarik. Kemudian banyak sih sebenarnya, jadi suasana belajar yang menyenangkan itu memang kita harus bangun. Jadi tidak hanya tersenter mungkin dan tempat duduk juga, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi agar tidak bosan, kita kadang sering melakukan diskusi berkelompok atau kita model tempat duduk itu kan juga mempengaruhi anak-anak. Jadi biar tidak jenuh dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Mungkin selama ini yang sudah ibu temui dalam kegiatan pendidikan seperti bosan. Nah, untuk pengalaman sendiri apa yang sudah ibu lakukan agar bisa membangkitkan pembelajaran siswa? Kayaknya sama ya lanjutinnya ya. Nyanyi bisa, bertepuk-tepuk bisa, itu ala-ala pramuka ya. Apalagi masih SD ya? Nah, anak SD itu bergerak, kemudian mungkin visual ya, dari kita menayangkan hal-hal yang menarik. Nah, itu bisa menggunakan lagi ice breaking, nah seperti itu. Jadi banyak sih mainan sederhana. Baik, kemudian bagaimana ibu menangani perbedaan generasi di kelas dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif? Ini apa kaitannya dengan ini ya? Perbedaan generasi mungkin ada siswa inklusi juga, karena perlu diketahui juga teman-teman bahwa di SDN ini kita sudah bukan sekolah inklusi lagi, tapi memang masih ada tetap 1-2 yang memang kecenderungan anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik itu model kreatif atau tipe-tipe yang pendiam dan pemalu, kemudian ada yang kalau tidak cocok ya suka marah-marah, itu ada. Namun dalam lingkungan belajar yang seperti ini kita sebagai guru berusaha untuk memberikan pelayanan yang sama, jadi tidak ada perbedaan. Kepada anak-anak pun kita selalu menekankan ini teman kalian, meskipun mungkin ada perbedaan di fisik, meskipun mungkin ada perbedaan di cara berpikir, tapi mereka sama dengan kita yang sama dengan kalian yang mau belajar, yang mau berteman dengan siapapun. Jadi kita pahamkan ke anak-anak meskipun berbeda. Sebetulnya tidak ada perbedaan ini ya. Jadi kita ajarkan ke anak-anak bisa menerima bagaimana kondisi temannya. Nah, kalau ada perbedaan, bagaimana menyikapinya, memandangnya seperti apa, agar mereka ya sama, tidak ada pengecualian. Aku tidak mau berteman dengan ini karena dia berpikirnya nggak sama, atau karena dia sifatnya seperti ini. Jadi kita sebisa mungkin memahami itu. Jadi pelayanan ini pun kepada anak-anak itu juga kita usahakan untuk sama, mereka memperoleh pembelajaran yang sama, memperoleh pelayanan yang sama, karena itu hak mereka juga. Namun mungkin ada ketercapaian yang dibedakan ya, karena memang anak-anak seperti ini biasanya memang ada yang mampu, ada yang tidak. Jadi memang ketercapaian masing-masing anak itu berbeda-beda. Jadi mungkin pencapaiannya nanti akan berbeda kalau suasananya di kelas. Insya Allah kita tidak ada tidak membedakan ya. Kemudian sebagai seorang guru, bagaimana ibu ini melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak-anak? Mungkin ada gurunya sendiri atau seperti apa? Ya. Terima kasih. Kalau di sini mungkin sama dengan beberapa contoh sekolah lain, kita orang tua sangat penting, berperan penting juga dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah kita. Jadi orang tua kita libatkan dengan adanya komite, kemudian adanya pengurus orang tua setiap kelasnya. Ini gunanya untuk menjalin kerjasama tadi, karena kegiatan-kegiatan kita juga banyak yang melibatkan
membutuhkan bantuan kerjasama orang tua. Jadi memang sangat penting sekali ya peran orang tua di sini. Selain untuk bantu tadi juga, yaitu tadi mensupport kegiatan yang ada di sekolah kita. Jadi keberhasilan proses belajar mengajar pun tidak akan bisa kami capai kalau tanpa bantuan orang tua. Seperti itu. Kalau boleh tahu ya, contohnya seperti apa ya? Apa untuknya contoh kegiatan yang melibatkan orang tua di sini itu ada Studium Day. Namanya ada program Studium Day atau mungkin Parents Day ya kalau sekolah lain. Jadi kegiatan ini melibatkan orang tua karena apa? Nanti yang mengisi materi di setiap kelas itu bukan lagi guru tapi dari orang tua. Jadi kegiatan ini berbasis kepada orang tua dan siswa. Jadi di sini kita libatkan orang tua biar agar apa? Agar orang tua bisa melihat bagaimana sih anak-anak kelas. Karena anak pun antusias kalau kemudian orang tua yang sudah ke sekolah, mereka juga lebih semangat lagi, orang tua bisa datang, bisa mengajari. Kemudian ada hal-hal yang menarik lain yang apa? Menjalin silaturahmi juga dengan orang tua yang lain. Jadi itu salah satunya kegiatan Studium Day. Kemudian ada juga kegiatan outing yang kemarin baru kita laksanakan, itu outing class, itu juga melibatkan kerjasama dengan orang tua. Kita yang menentukan tempatnya dari kesepakatan grup, tapi nanti yang membantu layanan akomodasi dan sebagainya itu kita nggak akan bisa kalau tanpa bantuan orang tua. Jadi itu. Kemudian ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan kerjasama orang tua untuk memperlancar proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian apakah ada strategi khusus yang Ibu lakukan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilannya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan hadir di masa depan? Ya, kalau strategi khusus saya kira kalau bukan hanya guru muda ya, jadi semuanya punya peran penting, baik itu apalagi saya yang mungkin berada di tengah-tengah range-nya ya, jadi bisa dikatakan setengah tua juga, tapi kita juga harus belajar kalian muda-muda yang fresh graduate ini bagaimana sih cara strategi cara untuk membangun keterampilan siswa, terutama kita bisa kalau di kurikulum Merdeka itu namanya ada kegiatan P5 ya, kalau ini sudah familiar, jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah di kegiatan ini, yang mungkin lebih banyak menggabungkan pembelajaran kita pada pembelajaran proyek yang itu lebih mengasah skill anak-anak, kemudian kemandirian anak-anak, membentuk karakter anak-anak, kemudian mengembangkan keterampilan sosial dan emosional anak-anak. Ini ada di kegiatan P5. Terutama juga nanti ketika pembelajaran di kelas, kita di kegiatan P5 ini juga sebetulnya tergantung di temanya, tapi kita juga memanfaatkan teknologi di sini. Nah, jadi di kegiatan P5 ini banyak sekali program yang untuk membentuk kemandirian anak tadi. Strategi kita salah satunya banyak di kegiatan P5 ini untuk mengasah keterampilan berbicara anak, keterampilan dalam motorik halus dan kasarnya. Nah, ini kita asah di sini. Selain itu juga banyak sih di pembelajaran lain yang terkait dengan itu Kak. Kemudian untuk pertanyaan yang sangat terakhir bagaimana Ibu itu melihat peran sebagai seorang guru muda dalam merespon dinamika perubahan dalam dunia pendidikan? Iya, jadi dalam dunia pendidikan global ini, terutama itu tadi sebetulnya tidak hanya guru muda saja. Jadi sebagai guru itu harus cepat tanggap dalam situasi kondisi globalisasi seperti ini. Jadi harus cekapan gitu ya. Jadi harus bisa cepat menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi bagaimana sekarang ini yang harus kita hadapi, tantangi. Jadi itu yang nanti kita harus selalu mengasah itu. Jadi itu tadi
tidak berhenti untuk belajar, ya, tidak berhenti untuk mencari tahu juga. Jadi apa yang terbaru dari dunia pendidikan, yaitu nanti harus kita usahakan untuk bisa. Kalau di sekolah kita, mungkin nggak sekolah ini saja, tapi sekolah lain pun pasti mengupgrade ilmunya dengan mengirimkan guru-gurunya untuk mengikuti workshop ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembelajaran untuk meningkatkan ilmu. Sekali lagi ya pertanyaannya. Jadi kan karena yang the last question. Jadi kan kita kan sudah pernah mengalami kejadian yang 2 tahun lalu, yaitu COVID. Ya. Nah itu bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah SD laboratorium ini? Tentunya tidak mudah ya, karena itu sangat-sangat langsung 180 derajat. Kita harus segera tanggap, menyesuaikan diri bagaimana anak-anak bisa tetap belajar dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Sama dengan sekolah lain, jadi kita langsung cut pembelajaran di kelas, tapi itu merupakan tantangan yang sangat berat bagi kita. Tapi mau tidak mau seorang guru harus belajar. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa apapun kondisinya seorang guru itu harus siap dengan kondisi itu dan mencari tahu bagaimana cara anak-anak tetap belajar. Jadi anak-anak kita melakukan pembelajaran ini, yang mana awal-awal kita kesulitan, namun karena ya saling belajar, saling menginformasikan apa yang sudah ilmu yang didapat mungkin dari teman-teman yang sudah ahli pada kita, tuh ternyata ada pembelajaran yang bisa dilakukan selain tatap muka, yaitu melalui Google bisa, Zoom meeting bisa, kemudian Google Classroom bisa, sampai malah menarik ya. Jadi yang tidak kita ketahui, kita jadi terpaksa untuk belajar, tapi akhirnya kita juga mengetahui itu. Makanya kita tidak boleh sombong sepertinya ya. Jadi tidak hanya cukup tahu ini saja, tapi ternyata di luar itu sangat-sangat luas, sangat-sangat banyak berbagai macam cara agar kita bisa belajar tanpa bertemu. Itu ternyata yaitu tadi kecanggihan teknologi saat ini yang mungkin tadinya kita tidak aware dengan itu, karena kita belum mengalami kondisi yang kita mengharuskan pakai seperti itu. Ternyata ada kondisi yang memang ini hikmahnya ya, ini ya manfaatnya. Jadi apa yang tidak kita tahu, jadi kita tahu. Jadi kita tetap melakukan pembelajaran, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan cara daring tadi itu dalam jaringan Zoom meeting setiap hari, Google Meet setiap hari, kemudian pengumpulan tugas juga melalui Google Classroom setiap hari. Jadi tetap kita mengoreksi seperti biasa. Bedanya kita nggak mengoreksi buku, tapi mengoreksinya melalui layar. Nah, itu tantangan tersendiri juga. Dan alhamdulillah teman-teman guru di sini, meskipun yang sudah familiar mungkin enteng saja, tapi yang sepuh-sepuh mungkin ya itu yang merupakan tantangan tersendiri. Tapi di sini alhamdulillah semua bisa menyesuaikan, meskipun itu dengan perlahan. Tapi akhirnya kita melewati itu dengan berhasil. Gitu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Sama-sama, semoga sesuai ya, karena tadi sedikit-sedikit juga ngerpek. Tapi semoga bisa menjadi jawaban yang diinginkan ya. Gitu. Dan mohon maaf jika mungkin ada yang belum sesuai, nanti mungkin bisa diinginkan. Baik, terima kasih Bu. Sekian dari saya. Mungkin juga saya mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Sama-sama. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.